Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan KB IUD. Nah, yang akan saya praktikkan adalah KB IUD jenis Kaperti 380A. Nah, langkah yang pertama itu kita persiapkan alat. Alat-alat yang disiapkan itu ada bak instrumen besar yang berisi spekulum, 2 pasang handscoon steril, ada tenakulum, gunting benang IUD, sonde uterus, KB set IUD jenis Kaperti 380A, nir beacon atau bengkok, lampu sorot, ada tensi beserta sphygmomanometer, ada duk steril, koretam, merangkap dengan tampon tank, ada kom tertutup berisi kapas DTT, ada betadine, ada kasa steril, ada pantom vagina, ada timbangan berat badan, dan ada 2 buah baskom yang berisi air klorin dengan konsentrasi 0,5%, ada tempat sampah medis, dan ada handuk good morning untuk mengelap tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, silakan dulu. Ya Bu, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya mau KB apa Bu? KB IUD, Sebelumnya Ibu menggunakan KB apa? KB pil. KB pil. Sekarang mau ganti ke IUD. Iya Bu. Ibu, kita kenalin dulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Bidani Wildianti. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu dengan siapa Bu? Ibu Indri. Ibu Indri. Usianya berapa tahun Bu? 30. Pekerjaan Bu? Iya Teh. Ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir Bu? SMA. Alamat? Kuala. Nama suami Ibu siapa? Nana. Usia? Usianya 31. Pekerjaannya Bu? Karyawan swasta. Ibu kan mau menggunakan KB IUD nih. Nah, saya tanya-tanya dulu ya Bu. Ibu sebelumnya pernah mempunyai riwayat radang panggul? Enggak Bu. Nggak pernah. Mempunyai riwayat infeksi saluran reproduksi seperti keluar keputihan berbau busuk dan disertai dengan rasa nyeri? Enggak Bu. Nggak pernah Bu. Kalau mens teratur tidak Bu? Terakhir mens tanggal berapa Bu? Kemarin tanggal 30. Baru kemarin Bu. Ibu benar-benar tidak hamil kan Bu? Enggak. Enggak Bu. Anak terakhir usia berapa Bu? Usia 11 tahun. 11 tahun. Nah Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui mengenai KB IUD? Belum Bu. Belum. Apa saja yang ingin Ibu tanyakan? Itu jenisnya kayak gimana ya Bu? Nah, jenis KB IUD itu ada 2, ada yang cover relasing, ada yang progestin relasing. Nah, yang progestin relasing itu mengandung hormon progesteron. Dari cover yang relasing itu dibagi lagi Bu jenisnya. Ada yang Kaperti 380A, ada Multilod, ada Novati. Nah, sedangkan yang progestin ada yang Progestaser, ada yang Levonovati, ada yang Mirena. Nah, yang sering digunakan di Indonesia adalah yang Kaperti 380 karena sangat efektif dan jangka panjang mencapai 10 tahun Bu. Jadi Ibu mau menggunakan yang apa? 10 tahun aja Bu. Yang Kaperti. Ibu itu cara kerjanya kayak gimana ya Bu? Nah, cara kerja dari Kaperti 380A itu yang pertama dia dapat mengentalkan lendir serviks. Yang kedua, dia dapat menurunkan mortalitas sperma melalui kapung uteri. Nah, yang ketiga itu dia dapat mengganggu proses reproduksi
sebelum sel telur mencapai kapsul uteri. Nah, yang keempat itu dia dapat mengubah jalur endometrial, Bu. Terus ibu itu kalau misalnya kelebihannya apa, Bu? Nah, kelebihan dari Kaperti 380A itu dia sangat efektif. Dia juga termasuk KB jangka panjang karena mencapai 10 tahun lama kerjanya. Terus dia juga dapat menurunkan resiko terjadinya kehamilan ektopik terganggu dan kesuburan cepat pulih, Bu. Terus Bu, kalau kekurangannya? Kalau kekurangannya itu ibu harus deteksi dini benang IUD setelah ibu menstruasi, takutnya lepas, Bu. Nah, dia juga dapat meningkatkan resiko terjadinya radang panggul, Bu. Terus apabila ibu menstruasi, itu biasanya jumlah darah yang keluar itu agak banyak, Bu. Terkadang disertai dengan kram, Bu. Nah, pemasangan dan pencabutannya pun dia membutuhkan tenaga terlatih, Bu, seperti tenaga kesehatan. Jadi kalau ibu mau masang harus ke tenaga kesehatan. Terus ibu mau lepas juga, ibu harus ke tenaga kesehatan, Bu. Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Sudah cukup mengerti, Bu? Nah, tindakannya itu adalah saya akan memasukkan Kaperti ini ke dalam rahim ibu, Bu. Nah, Ibu, apakah Ibu benar-benar yakin ingin menggunakan KB IUD? Yakin, Bu. Yakin, tidak mau mengganti ke KB yang lain? Tidak. Tidak. Apakah suami Ibu mengizinkan Ibu menggunakan KB IUD? Benar. Jika Ibu sudah menyetujui, tanda tangan ya, Bu. Di sini ya, Bu. Setelah itu kita dekatkan alat ke pasien dan kita buka-bukakan alat. Kita pasang lampu sorot. Setelah itu kita pasang lampu sorot. Alat sudah didekatkan ke klien dan sudah dibuka. Nah, setelah itu kita pasang sampiran untuk menjaga privasi pasien. Setelah itu kita cuci tangan di air mengalir dengan teknik 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama itu kita singkirkan lengan baju. Kita bukakan perhiasan. Kita memakai sabun, kita cuci tangan dengan teknik 6 langkah. Kita keringkan dengan menggunakan handuk Good Morning. Setelah itu kita timbang berat badan ibu. Bu, timbang dulu ya, Bu, berat badannya. Berat badan ibu ada 50 kg. Duduk, Bu. Saya tensi dulu ya, Bu. Iya, Bu. Tekanan darah ibu 120/80 ya, Bu, normal. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan payudara dan abdomen. Ibu tiduran dulu ya, Bu. Saya mau melakukan pemeriksaan payudara dan abdomen. Iya, Bu.
Lurusin ya Bu kakinya. Ibu, tangannya angkat ya Bu. Kedua payudara simetris. Maaf ya Bu. Ibu kalau di rumah sering-seringnya periksa payudara sendiri. Nah, caranya itu seperti ini Bu. Dua payudara tidak ada benjolan atau aman. Ya Bu, tangannya turunin. Nah, sekarang kita periksa di bagian abdomennya. Apakah terdapat nyeri, tumor, atau ada kelainan lain? Bu, sakit tidak Bu? Sakit tidak Bu? Maaf ya Bu. Ini sakit tidak Bu? Ibu, kakinya Bu. Angkat ya Bu kakinya. Lebih lebar Bu. Setelah itu kita pakai handscoon. Setelah kita pakai handscoon, kita bersihkan vulva ibu atau vulva hygiene. Kita bersihkan vulva ibu. Dua di tangan kanan, 4 di tangan kiri. Kita bersihkan labia mayora kiri. Kita bersihkan labia mayora kanan. Tangan kiri membuka vulva, tangan kanan membersihkan labia minora kiri, labia minora kanan. Dari vestibulum ke perineum, dari perineum ke anus. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan genitalia eksternal. Kita palpasi di bagian labia mayora dan labia minora. Apakah terdapat pembesaran kelenjar Bartolini atau tidak? Apakah terdapat ulkus atau tidak? Hasilnya tidak terdapat pembesaran kelenjar Bartolini, tidak ada ulkus. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan spekulum. Kita pasang spekulum. Spekulum sudah terpasang. Setelah itu kita lihat apakah ada lesi atau tidak, apakah ada keputihan atau tidak pada vagina ibu. Tidak ada keputihan. Ibu apakah merasa sakit, Bu? Ibu tidak merasakan sakit. Setelah itu kita lihat di bagian uretra dan serviksnya, apakah terdapat lesi atau tidak, apakah terdapat kelainan atau tidak. Hasilnya semuanya normal, tidak terdapat kelainan apapun. Setelah itu kita lepaskan spekulum. Maaf ya Bu, tarik nafas panjang Bu. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan bimanual. Kita masukkan kedua tangan kita.
kita tentukan besar uterus. Kita memastikan gerakan cervixnya bebas. Kita memastikan bahwa tidak ada kehamilan, tidak ada infeksi ataupun tumor pada anexa. Apabila tidak terdapat infeksi ataupun tumor, kita lanjut ke tahap berikutnya. Ibu tarik nafas panjang, Bu. Nah, setelah itu kita cuci tangan di larutan klorin dan kita buka handscoon secara terbalik. Setelah itu kita siapkan IUD-nya. Yang pertama itu kita buka sebagian kemasan tabung inserter, kita lipat ke belakang seperti ini. Setelah itu kita masukkan pendorong ke dalam tabung inserter. Setelah itu kita selipkan kertas pengukur. Kita pegang kedua lengan IUD dan kita dorong sampai ke pangkal. IUD sudah siap. Kita lakukan pemasangan IUD. Yang pertama itu kita menggunakan handscoon yang baru. Setelah itu kita masukkan spekulum ke vagina ibu. Setelah spekulum terpasang, kita usap vagina dengan menggunakan betadine 2 kali usapan atau lebih. Setelah itu kita pasang tenakulum. Fungsinya untuk menjepit serviks. Kita pasang secara vertikal atau sejajar dengan jam 2. Tenakulum sudah terpasang. Setelah itu kita masukkan sonde uterus ke dalam uterus secara hati-hati. Pastikan sonde tidak menyentuh vagina. Kita tentukan posisi uterus dan kedalaman rongga kafum uteri. Setelah itu kita keluarkan sonde uterus secara hati-hati. Setelah itu kita ukur ke IUD-nya. Kita ukur kedalaman rongga kafum uteri ke IUD. Setelah itu kita masukkan tabung inserter ke dalam vagina ibu. Yang pertama kita buka dulu. Kita masukkannya dengan teknik no touch atau tanpa sentuh. Bu, tarik nafas panjang, Bu.
Dan kita dorong sedikit tabung inserter. Setelah itu kita lepas dengan IUD dengan cara menarik keluar atau dengan teknik withdraw. Sambil kita keluarkan tabung inserter secara perlahan. Setelah tabung inserter keluar, kita gunting benang IUD sepanjang 3 atau 4 cm panjangnya. Tangan IUD sudah terpasang. Setelah itu kita lepaskan tenakulum secara hati-hati. Jika ada perdarahan di bagian bekas jepitan tenakulum, kita tekan dengan menggunakan kaset steril selama 30 sampai 60 detik. Di sini tidak ada perdarahan, jadi tidak usah kita lakukan ya. Setelah itu kita lepaskan spekulum secara hati-hati. Ibu tarik nafas, Bu. IUD sudah terpasang. Setelah itu kita buang bahan-bahan yang sudah terpakai ke dalam bak sampah medis dan kita rendam alat-alat yang sudah kita gunakan ke dalam baskom yang berisi larutan klorin 0,5%. Setelah itu kita cuci tangan di larutan klorin dan buka handscoon secara terbalik. Setelah itu kita cuci tangan di air mengalir dengan 6 langkah cuci tangan. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan penutup warning. Setelah itu kita lengkapi rekam medis ke ibu. Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan pemasangan IUD. Ibu, apabila ibu ingin mencopot IUD-nya, ibu datang ke sini aja ya, Bu. Ibu, apabila ibu tidak mendapat haid dalam jangka waktu yang lama, ibu datang ke sini ya, Bu. Kalau ibu mengalami demam, nyeri perut bagian bawah, ibu datang ke sini ya, Bu. Biar saya evaluasi lebih lanjut lagi, karena itu termasuk tanda dan gejala dari radang panggul. Ibu, kalau benangnya lepas atau terasa ada tahanan, ibu datang ke sini ya, Bu. Biar saya evaluasi lebih lanjut, Bu. Nah, Ibu, ini ada kartu KB-nya. Setiap Ibu mau konseling ke sini, Ibu harus membawa kartu KB ini ya, Bu. Nah, Ibu tunggu dulu ya di sini ya, 15 sampai 30 menit dulu ya, Bu. Jangan langsung pulang dulu ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, makasih, Bu. Saya tinggal dulu ya, Bu. Ya, Bu.